BIP-nya rata-rata? Ada yang 2 minggu. Buset. 2 minggu guys. Tagline-nya adalah sampaikan rindumu dengan dawet kemayu. Siapa yang mikir itu? Saya. Keren guys. Oke guys, sekarang saya sudah ada di kantornya Dawet Kemayu bersama Mbak Intan, pendirinya langsung guys. Jadi kita akan belajar langsung ke Mbak Intan. Oke, Mbak Intan, ceritakan secara singkat awal berdirinya Dawet Kemayu sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Jadi berdirinya itu di 5 Maret 2020. Bertepatan sekali dengan PSBB ya. Jadi lagi semangat-semangat launching ya, launching di 10 titik. Tiba-tiba 10 hari kemudian PSBB. What the hell? Cuman kembali lagi ya, karena maksudnya kita kan berbisnis bukan karena memikirkan perut sendiri gitu kan, tapi juga di situ banyak tim, banyak stakeholder yang kayak berhubungan sama kita, menggantungkan hidup sama kita gitu. Jadi walaupun mau PSBB mau ada hujan badai, ya udah kita terus tetap maju aja, kita bertahan. Kemudian alhamdulillah 6 bulan kemudian kita mulai berkembang gitu. Jadi walaupun PSBB 10 outlet tetap jalan? PSBB 10, yang tadinya 10 outlet itu yang bertahan hanya 6 outlet. Gitu. Dari 10 outlet yang bertahan hanya 6 outlet, karena yang 4 outlet itu kebetulan posisinya dekat dengan kampus gitu. Jadi ya udah, zaman PSBB itu kan kuliah online ya, nggak ada yang offline. Kemudian pelajar di Jogja ini kan didominasi oleh mahasiswa dari luar kota. Begitu online semuanya pulang, ya udah sepi. Jadi dari 10 outlet yang kita buka di awal itu yang bertahan hanya 6. Idenya nih sekarang, kenapa kok bikin Dawet Kemayu yuk? Nanti kita jual, nanti kita modelnya kita franchising. Idenya dari mana? Jadi idenya itu dari, sebenarnya saya tuh udah kayak bosen gitu ya, minum-minuman kekinian, adaptasi luar negeri gitu kan. Ya model-model boba, Thai tea, kayaknya kemana-mana boba, kemana-mana Thai tea, terus lama-lama bosen gitu kan. Terus saya tuh mikir, terus pernah diajak sama teman gitu kan, Mbak nyobain dawet deh, gitu di sana enak kayak gitu. Kemudian pas saya coba, wah beneran enak nih gitu. Kenapa ya kok nggak ngembangin bisnis minuman khas Nusantara aja, yang udah jelas-jelas kalau dawet itu kan sudah dikonsumsi ya sama masyarakat Indonesia dari zaman nenek moyang kita dulu, dan sampai sekarang juga masih banyak gitu yang jual. Berarti kan secara produk dia itu long lasting gitu kan, kita nggak perlu lagi mikir trennya sampai berapa lama, ya ini udah jelas kok produknya valid gitu kan. Jadi ya waktu itu lah kita kembangkan bisnis minuman khas Indonesia, namun kita kemas secara modern agar kita bisa apple to apple dengan minuman-minuman adaptasi luar negeri yang masuk ke Indonesia gitu. Sesimpel itu ya, jadi diajak minum es dawet enak, langsung kepikiran ide. Iya bener-bener. Nah tinggal kita inovasi nih gitu kan, biar kita bisa bersaing lah ya, kita bisa bersaing dengan minuman-minuman kekinian itu. Nah kita inovasi lah, yang tadinya dawet pakai santan, kita ganti dengan fiber cream gitu. Emang apa keunggulannya kalau diganti dengan itu? Jadi fiber cream itu pertama dia non kolesterol, kemudian gluten free. Jadi secara value product itu kan kita dapat nilai tambah, yaitu jadi healthy drink seperti itu. Tapi harganya jadi lebih mahal ya? Ya, harganya jadi lebih mahal. Tapi ya nggak apa-apa, karena memang target market kita adalah menengah ke atas gitu. Target market kita menengah ke atas, dan kompetitor kita itu bukan sesama penjual dawet gitu kan ya. Jadi kompetitor kita yang sesungguhnya itu kan minuman-minuman seperti boba, Thai tea gitu ya. Jadi untuk harga ya mungkin kalau di dalam kategori dawet memang mungkin cukup tinggi harganya. Tetapi kalau misalkan kita disandingkan dengan minuman-minuman kekinian ya harganya so-so lah gitu. Emang berapa sih harga yang paling murah Dawet Kemayu? Harga yang paling murah dari 12.000 aja. Paling mahal? Paling mahal
Itu yang family pack ya. Family pack itu harganya 55.000. Oh, Gitu. itu tinggal dituang-tuang, diracik sendiri Ah di iya rumah. benar. Jadi saya tuh Oke. waktu PSBB Ramadan 2020 itu kan pertama kali kita nggak boleh buka bersama, kita nggak boleh mudik gitu Oke. kan. Nah saya tuh kepikiran, wah kayaknya nih momen nih gitu kan, gimana caranya nih Dawet Kemayu bisa hadir dan memberikan apa ya kayak hampers lah, jadi hampers gitu. Yang tadinya nggak bisa ketemu, kita kasih Dawet Kemayu gitu untuk menyampaikan, mewakilkan rasa rindu kita kepada sahabat, saudara gitu. Jadi dulu tuh yang hampers paket besek itu tagline-nya adalah sampaikan rindumu dengan Dawet Kemayu. Siapa yang mikir itu? Saya, Keren, guys. saya sendiri. Oke, inget nggak waktu pertama kali buka outlet pertama di Oke. mana? Pertama kali di Superindo Jalan Parangtritis. Dan Siapa yang jaga dulu? yang jaga ada namanya Mbak Ida dan itu sampai sekarang masih beliau yang menjaga. Oh, Setelah 2 tahun berjalan, alhamdulillah outletnya terus berkembang, kemudian dan karyawannya pun masih tetap sama. inget nggak modal pertama kali bikin bisnis ini berapa? Modal pertama kali cukup besar sih. Berapa? Cukup besar. Kurang lebih 200 jutaan lah gitu. Enggak, waktu Mbak merintis bisnis ini Mbak Iya, juta. Itu mahal di mananya? Ya, kan kita kan waktu itu udah langsung buka di 10 titik. Di dalam kota Jogja. Iya, di dalam kota Jogja. Yang saya bilang 10 titik awal itu kan, Itu modalnya gerobak semua kan? iya gerobak semua. Cuman kan Mahal kita kan, banget ya? gerobaknya kan gerobak premium ya. Ya satu outlet kurang lebih 15 juta harganya. Satu paket ya. Oke. Nah, satu paketnya 15 juta. Kemudian SDM dan lain-lain kayak gitulah. Jadinya sekitaran Iya. angkanya segitu. Angkanya segitu. Itu saya memakai sisa-sisa kayak sisa-sisa modal saya dari bisnis yang sebelumnya. Jadi pertama kali launching bukan buka satu outlet. Enggak, Langsung 10? Iya, langsung 10. Kok bisa pede? Karena saya sudah apa ya? Kita sudah ada tes market. Gimana caranya tes market? Nah, kita sudah tes market. Jadi gini, sebelum kita benar-benar launching nih produk atau brand ini bakal sustain atau profitable, ya kan? Jadi saya mengikuti beberapa event-event kuliner yang ada di Jogja. Jadi kalau ada bazar-bazar kuliner saya selalu masuk. Ada bazar di mana saya masuk gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu respon masyarakat terhadap produk kita tuh seperti apa sih gitu. Nah, ternyata ketika si Dawet Kemayu ini masuk di bazar-bazar kuliner yang memang di situ pasti namanya juga bazar kuliner ya, kumpulan kuliner, dari banyak sekali brand baik itu makanan maupun minuman. Ternyata si Dawet Kemayu ini bisa jadi primadona di situ. Paling laris. Paling laris di situ. Sampai itu tuh kayak bikin heboh apa ya, pedagang-pedagang yang lain gitu sambil wah edan ki primadonanya Dawet Kemayu kayak gitu. Besok aku mau bikin Dawet Kemaki sampai kayak gitu, sampai ada yang gitu. Itu pernah nanya nggak ke pelanggan kok laris? Kenapa kamu kok beli di sini? Apa karena lagi promo diskon 50%? Sama sekali tidak ada promo malahan. Harganya berapa saat itu? Di bazar itu malah lebih mahal harganya 15.000. Tapi orang beli. Orang malah beli. Pelanggannya paling banyak siapa? Anak-anak muda kekinian gitu. Enggak. Apa? Family. Oh, family Iya, family. Karena namanya juga family ya. Family itu kan kalau ke mall ya biasanya kan sama anak, ya kan sama istri sama anak gitu, atau sama suami sama anak. Jadi kan otomatis juga mereka yang tadinya beli 1 terus jadi beli 3, beli 5 kayak Buat gitu. anaknya. Iya, benar. Oke, dari Mbak Intan sendiri nih, kira-kira nih, kenapa saat bazar kok outletku rame ya? Kerasa nggak bagian yang mana yang bikin rame? Apakah dari produk, harganya, atau bootnya mungkin yang putih bersih, ada hijau, simple, minimalis, atau mungkin seragamnya? Kalau saya mungkin kebanyakan dari mereka itu merasakan hal yang sama mungkin ya. Problemnya adalah kita sudah mulai jenuh dengan minuman-minuman adaptasi luar negeri. Gitu. Jadi ketika ada dawet yang muncul, kemudian kita memberikan inovasi dawet non santan gitu kan, orang-orang kan pasti penasaran gitu, apa nih gitu kan. Jadi mungkin yang membuat mereka tertarik pertama kali adalah penasarannya terhadap kok ada dawet tanpa santan gitu, terus rasanya seperti apa kan gitu kan pasti. Nah akhirnya mereka penasaran, dari penasaran mereka mencoba, setelah mencoba oh ternyata enak. Nah dari enak itu akhirnya repeat order. Jadi siklusnya seperti itu. Jadi nggak ada promo-promo malahan.
Iya, jadi malah nggak ada promo-promo. Bazarnya berapa hari dulu di situ? Di situ bazarnya biasanya kita 5 harian. 5 hari itu per harinya laris terus Iya, gitu? alhamdulillah perharinya laris terus. Hebat ya? Itu Konstan jualan dawet 1 hari omset Berapa? waktu itu 2,5 juta. Itu buat saya udah wow. 2,5 juta berapa porsi berarti itu? Kurang lebih 200 ya. Keren. Iya, 200 porsi. Itu banyak loh, Iya, jualan minuman. 100 iya, aja banyak sih iya, menurutku. cuman jualan dari booth itu kayaknya bener-bener yang kita nggak bisa duduk gitu loh. Oke. Jadi saya sampai terjun langsung. Yang tadinya kan ada karyawan, ya kan yang jaga. Karena kewalahan, ya udah mau nggak mau saya akhirnya terjun dan saya terjebak di situ. Nggak bisa pulang sampai tutup. Tapi seneng ya? Alhamdulillah seneng. Ya dari situlah akhirnya terus wah ternyata ini pertama si dawet minuman khas Nusantara yang mungkin tidak dilirik oleh banyak masyarakat, ya kan. Ternyata saya bisa melirik untuk menjadi peluang bisnis. Oke. Kemudian yang kedua, saya jadi tahu, oh ternyata masyarakat masih responnya masih bagus gitu. Oh ternyata ini minuman tradisional masih bisa kita inovasi gitu kan, sehingga menjadi produk yang menarik gitu kan, nggak kalah saing loh sama produk-produk luar negeri gitu. Oke, keren ya. Jadi minuman zaman dulu dikemas modern, terus inovasinya bahannya diganti nggak non santan. Iya betul. Market langsung kepo. Ya langsung melirik kepo karena market kelas menengah ke atas itu memang sekarang mereka sudah mulai melek concern terhadap kesehatan juga kan. Iya benar. Jadi mungkin kalau santan banyak yang kalau orang Jawa tuh nyiri apa ya? Kalau ini tuh orang Jakarta mungkin menghindari gitu lah. Bahasa Indonesia itu menghindari ya. Kalau santan mungkin sudah banyak yang menghindari. Nah, ini kita kasihlah solusinya. Oke, keren. Dari tes market itu lewat bazar, ikut bazar berapa kali? 5 kali? Nggak nyampe, cuman 3 kali. 3 kali, cuma 3 kali. Bazar, wah valid nih. Valid ya. Laris terus berarti oke nih kalau digenjot. Iya, betul. Langsung berani, langsung 10, Iya, invest betul. 10. Iya, Gila ya. Iya, tapi itu sebenarnya 200 juta juga kan bukan modal saya sendiri ya. Oke. Karena ada saya siapa? dari awal tuh 10 booth itu sudah investasi semua. Jadi modalnya orang semua. Oh, oke. Jadi itu modalnya Jadi orang orang. sudah berani bermitra. Iya, orang sudah berani bermitra. Yang punya Mbak sendiri? Nggak ada? Yang punya saya sendiri nggak ada. Oh, itu Tapi semua. akhirnya kan terus seiring berjalannya waktu ya, seiring berjalannya waktu karena pandemi, ya kan, kemudian banyak juga sih investor itu yang akhirnya kayak minta di buyback, gitu. Nah terus Emang ada fitur buyback gitu? Boleh? Iya kalau Bisa? ya di saya di saya kan gitu ya. Oh bisa gitu ya? Karena apa sih kadang kan kita nggak tega juga ya kalau orang punya mungkin memang punya kebutuhan mendesak gitu kan. Saya juga nggak bisa nahan-nahan duit orang walaupun di perjanjian sebenarnya itu kan nggak bisa gitu. Bisa, ya. Cuman ya kondisinya waktu itu pandemi, kemudian kayaknya semua orang juga butuh uang. Saya sendiri juga daripada saya nggak tenang gitu kan. Ya udah. Jadi nama outlet itu di buyback? Ada beberapa yang kita buyback kayak gitu. Ada beberapa hebat ya. yang Harganya sama kayak yang di awal atau lebih turun dikit? sama. Nggak, Wow. sama. Buyback 100%. Ini franchiser yang berattitude banget, melebihi lah, beyond ini guys. Luar Sama, biasa. makanya tuh terus sekarang, tapi itu juga kayak pengalaman ya sebenarnya ya. Sebenarnya kayak gitu kan juga kita sendiri juga posisinya kan sebenarnya posisi di modalnya juga pas-pasan kan ya waktu itu gitu. Cuman kita kayak nggak mau aja berurusan sama orang gitu kan. Walaupun mungkin sudah ada MOU-nya, sudah jelas, tapi kan saya takut aja sih didoain jelek atau gimana kayak gitu loh. Jadi saya mendingan ya udahlah, uang bisa dicari gitu kan. Yang penting udah nggak ada masalah sangkutan sama orang lain gitu. Ceritain caranya gimana menggait para investor agar mereka mau yang berinvest di 10 booth itu ya pertama kali. Pertama kali. Gimana cara Jadi kita ngomongnya? bikin bisnis plan. Oke. Jadi memang dari awal sebelum si Dawet Kemayu ini benar-benar launching, itu sosial media sudah saya siapkan gitu. Jadi namanya sekarang kan dunianya semua digital ya, online semuanya kayak gitu. Apapun produk kita gitu kan, kita harus bisa menarik konsumen. Cara nariknya dari mana? Biar konsumen itu percaya kalau produk kita bagus, percaya bahwasannya bisnis kita bagus, yaitu dari
waktu itu Instagram saya gitu. Jadi Instagram itu memang dari awal saya bikin semenarik mungkin gitu. Memang sudah dikonsep. Jadi Dawet Kemayu belum menghasilkan, maksudnya belum ada profit nih ya. Tapi memang saya sudah fokus ke gimana caranya Instagram itu harus bagus. Jadi kalau dilihat sama orang, siapapun itu ya, baik end user maupun calon investor, calon franchisee itu ketika melihat, oh ini produknya bagus, oh ini bisnisnya bagus gitu kan, ya itu semuanya dari konten gitu. Nah mereka melihat ke konten-konten kita gitu kan, mungkin dari situ mereka, oh ini bisnisnya memang digarap secara benar kayak Terus gitu. mulai di DM tuh? Mulai, jadi dikontak sih, kita sih kayak nyebar gitu loh. Kan kebetulan memang sebelum Dawet ini kita juga ada bisnis lain, bisnis sebelumnya kan di bidang makanan gitu, dan itu modelnya franchise juga. Cuman kalau yang dulu itu franchise-nya under management, jadi kita yang mengelola sendiri. Nah untuk yang Dawet Kemayu ini kita sudah membatasi untuk yang dikelola oleh manajemen gitu kan, lebih banyak yang lepas gitu. Jadi dari Instagram doang, mereka ngeliat tertarik, mereka nanya, Mbak ini bisa kemitraan nggak? Iya betul. Oke, gitu aja ya? Iya gitu aja. Iya orang gitu ya. Makanya memang sosial media tuh harus kita garap dengan maksudnya dengan serius gitu loh. Nggak boleh kita zaman sekarang remehin media sosial tuh nggak bisa gitu. Di awal-awal beriklan FB Ads juga nggak nawarin kemitraan? Sebelumnya belum. Cuma Jadi, Instagram doang? Cuma Instagram doang. Feed biasa gitu orang udah? Waktu itu kan sudah ada video juga, video sama itu. Pokoknya yang feed dulu yang deh organik gitu. lah ya? Saya itu mulai ads itu kayaknya 6 bulan setelah, berapa ya, 4 bulan deh kayaknya, 4 bulan setelah launching saya baru branding ads. Iya benar. Karena kan kita harus trial error dulu nih gitu kan. Makanya kenapa saya waktu yang awal itu 10 itu under management, sebenarnya itu buat trial error kita sendiri sih gitu. Jadi memang dipegang sama manajemen, biar manajemen belajar kekurangan kelebihannya apa gitu kan. Jadi sebelum kita franchise-kan tuh biar kita udah ngerti dulu gitu, kita udah ngebuktiin dulu gitu, oh ini bisnis memang profitable dan layak untuk kita jual gitu. Oke. Tuh aku denger kan kan bahannya pakai fiber cream. Iya. Sampai fiber cream tertarik untuk kerjasama. Iya betul. Gimana caranya membuat fiber cream kok bisa tertarik sama Dawet Kemayu untuk kerjasama? Oke. Jadi sebetulnya bukan cuma fiber cream ya, kita tuh kerjasama sama Nutrifood juga. Nutrifood kalau tahu Hilo? Oh iya tahu. Ya, Hilo itu kan brand besar ya. Hilo itu kan untuk anak-anak ya. Ada yang dewasa juga kan? Nah, kalau kita kan dulu susu tulang itu Hilo juga. Iya betul, itu Hilo juga. Jadi kalau dulu kita itu mengenal Hilo sebagai susu. Nah, dia itu kemarin akhir tahun mengeluarkan produk dessert series gitu. Jadi dia kayak ice blend gitu loh modelnya. Nah dia ngajak Dawet Kemayu juga nih untuk kerjasama ketika mereka launching beberapa varian baru lah kayak gitu. Nah kalau si fiber cream sendiri itu memang posisinya kita kayak berjalan berbarengan gitu. Jadi ketika fiber cream baru mau naik, posisi kita juga sama nih, kita juga baru mau naik gitu. Jadi kita saling bantulah ibarat kata gitu. Dari yang tadinya sebulan saya ambil 2 karton gitu kan, sampai sebulan kita ambil 80 karton kayak gitu. Nah dari situ kan fiber cream iya pasti ngelihat kan dari banyak dan memang si fiber cream ini menurut saya bagus sih dia. Jadi nggak cuma sekedar jual beli udah selesai gitu kan, tapi dari mereka juga support sih untuk marketing kita. Jadi kita diberikan ruang, diberikan exposure kayak gitu untuk masuk juga ke ke sosial medianya Fiber Cream untuk mengenalkan bisnis kita juga gitu. Jadi memang kerjasamanya alhamdulillah bagus gitu. Saling support dan saling mendampingi lah gitu. Sampai sekarang ya? Iya sampai sekarang. Jadi saya kemana-mana bawa Fiber Cream kan, ya kan? Saya kemana-mana bawa Fiber Cream dan Fiber Cream pun juga sama. Membantu saya mensupport dari segi marketing kayak gitu. Sekarang udah punya berapa cabang? Alhamdulillah 270 baru ya. Baru ya. Targetnya tahun ini berapa? Targetnya tahun ini kan 500. Iya 500 karena kita kan namanya target ya, nggak boleh kurang dari yang sebelumnya dong, ya kan? Waktu saya 1 tahun pertama itu kita bisa 80 cabang. Itu di tahun pertama.
Kemudian di tahun kedua itu 180. Oke. Berarti kan itu berapa? 180 tambah 260. ya 260 lah. Mm-mm. Dan ini kita baru mau ngegas untuk ke 500. Maksudnya kalau di masa pandemi kita bisa closing segitu, ya kan? Harusnya saat sudah kondisi sudah normal kita harusnya bisa lebih Kenceng ya. kencang lagi gitu. Oke. Apa tantangan paling berat buka bisnis franchise seperti ini? Tantangan paling berat. Apa ya tantangannya ya? Iya jelas Apa ya. nggak ada? Nggak ada. Enggak. Pasti banyak lah ya tantangannya ya. Iya. Tantangan pasti banyak lah ya. Yang pertama, kalau kita bisnis franchise itu lebih ke kita kan berbisnis dengan orang ya, dengan manusia. Iya. Iya kan? Franchise itu kan kita bukan jualan produk. Iya. Iya kan? Maksudnya ya kita jualan produk, tapi Iya. kan yang kita Jualan handle, bisnis ya? iya benar, yang kita handle kan adalah manusia, mitra-mitra kita mitra. gitu. Jadi tantangannya adalah gimana caranya kita bisa ngemong mitra, bisa mendampingi mitra, bisa support mitra gitu kan, sehingga mitra juga penjualannya bisa bagus. Kalau mitra penjualannya bagus, feedbacknya juga akan kembali ke kita gitu kan. Jadi walaupun kita franchise-nya franchise lepas, tetapi kita tetap memberikan beberapa pendampingan. Contohnya seperti konten-konten media sosial itu selalu kita update setiap hari di grup, yang mana itu bisa jadi alat perang bagi mitra untuk diposting di sosial media masing-masing gitu. Jadi mereka terus bisa promosi dengan kontennya nggak itu aja gitu. Ceritakan dong, ada franchise lepas tuh maksudnya apa? Emang ada franchise tidak lepas? Iya kan, yang apa franchise under management yang dikelola oleh manajemen itu kan kita yang mengelola kan. Jadi kan nggak lepas. Kalau yang franchise lepas itu kan dia 100% operasional bisnis dikelola oleh. Oh, dia yang nyari karyawan Iya sendiri. benar, nyari tempat sendiri, nyari karyawan sendiri, jualan sendiri, Oh, nyari gitu. tempat sendiri? Iya, nyari tempat sendiri. Kita hanya bisa memberikan advice aja gitu. Oh, enak ya. Jadi di sini bebannya ringan ya? Alhamdulillah. Ya tapi kan itu belajar. Nah, untuk bisa untuk sampai bisa bikin sistem yang seperti itu kan perjalanannya panjang ya, iya kan? Ya kalau sekarang udah bisa bilang enak ya. Cuman kan dulu kan belajarnya, aduh banyak sekali yang harus kita bayar untuk bisa mendapatkan formula yang seperti sekarang kayak gitu. Oke. Terus 260 karyawannya ada berapa sekarang tim di sini? Karyawan ada 26. 26 bisa ngelayani 200 10 kali lipatnya. Iya, ya? betul. Oke, keren. Dan ini modalnya garasi, guys. Garasi direnov, guys. Jadi tim internal di sini ini bagus. Jadi nggak perlu sewa tempat lah, guys. Jadi efisiensi. Banget. Jadi kita itu dapur produksi sendiri, gudang sendiri. Ini kantor manajemen sendiri gitu. Jadi hanya dari tempat ini kirim-kirim ke 260 Oh outlet itu? enggak, ini khusus hanya untuk tim manajemen yang ibarat kata apa ya, yang kerjaannya tuh depan laptop. Gitu. Jadi yang di sini itu adalah tim manajemen yang pekerjaannya di depan laptop. Untuk yang pengiriman itu ada di Jalan Magelang. Gudangnya ada di Jalan Magelang. Sama produksinya sekalian. Produksinya ada di Sleman. Oh, iya. Kenapa dibuat seperti itu? Jadi memang biar pekerjaannya juga fokus kali ya. Kalau kayak gini udah enak, saya udah fokus gitu. Saya mau ngurusin produksi ya udah tinggal ke sana. Saya mau ngurusin ngurusin gudang ya udah tinggal ke gudang gitu. Jadi karena gini, kalau misalkan semua divisi itu dijadikan satu, ketika misalnya nih ada problem di gudang, sebenarnya ini problemnya di gudang gitu, tapi karena ada dalam satu atap, ya kan, pasti semuanya ikut mikir, semuanya ikut heboh dan lain-lain gitu. Jadi memang kita, saya merasa lebih efektif dan efisien kalau kayak gitu sih. Ya udah, jadi produksi tuh divisi sendiri, gudang divisi sendiri, manajemen divisi sendiri gitu. Jadi kayak unit bisnisnya tuh kayak Dawet Kemayu nih ya, kayak Dawet Kemayu satu, tapi kita secara bisnis tuh punya beberapa unit bisnis gitu. Dawet Kemayu, ada nggak dari 260 mitra itu yang rewel? Kalau rewelnya seperti apa sih? Ya pastilah ya ada, ya kan pasti ada. Apalagi kalau kita bikin kebijakan-kebijakan baru gitu ya. Itu pasti mitra ada yang, kok gini sih gitu, kok ribet gitu.
Cuman kembali lagi ke bagaimana cara kita untuk menghandle mereka, bagaimana cara kita men-treat mereka gitu kan. Mereka itu kan protes karena memang mungkin belum tahu kenapa sih kita itu membuat suatu peraturan, kenapa sih kita bikin suatu kebijakan kayak gitu. Pastikan nggak mungkin nggak ada apa-apa tiba-tiba kita bikin kebijakan kan, nggak mungkin gitu kan. Pasti kan ada asal muasal dan sebabnya tuh apa kayak gitu. Jadi ya udah, kita tinggal, saya sih biasanya langsung japri aja secara personal gitu ya. Japri secara personal, memberikan, jadi gini loh, kalau misalkan kenapa kita bikin kebijakan seperti ini untuk menanggulangi hal ini, kelebihannya ini. Oh iya mbak, gitu. Jadi biasanya, alhamdulillah sih saya dikasih mitra yang suportif gitu. Oke. Mungkin karena apa namanya, dari target market kita memang kelas menengah ke atas kali ya, mungkin secara cara berpikir tuh mereka juga sudah lebih terbuka gitu. Kan itu apa kayak yang membantu juga ya gitu. Tahun ini ada varian-varian baru nggak yang dikeluarin? Ini sebenarnya setelah podcast ini saya juga udah janjian sama Hilo ya. Nanti tim Hilo mau datang ke sini. Kita mau launching dawet kemayu klepon. Apa itu? Minuman atau iya, makanan? minuman. Jadi dawet kemayu tapi rasanya rasa klepon. Mas Erik harus nungguin ya harusnya. Biar bisa ngicipin ya. Iya, benar ya. Itu bukan ada kleponnya bunder-bunder dalam enggak. Cuma Tapi rasanya. ya cuman rasa, dan juga ada kan kalau klepon itu kan ada rasa kelapa-kelapanya gitu kan. Nah, itu juga rasanya tuh ada kayak tesnya, ada kayak sedikit serbuk kelapa kayak gitu. Oh, itu karena dari bahan Hilo-nya atau karena racian yang enggak, dari bahan Hilo-nya. Dari bahan Hilo-nya memang udah seperti seneng itu. Ya Hilo ya kerja sama di sini. Ya saya juga seneng sih. Karena kan kalau kayak gitu, nah ini nih buat teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah punya produk yang bagus gitu ya, kita bisa ngejualnya nggak cuma ngejual ke end user ya, tapi kita juga bisa berkolaborasi dengan brand-brand besar. Nah, ketika kita berkolaborasi dengan brand-brand besar, kita bisa jual mahal gitu loh. Misalkan nih Dawet Kemayu diajak kerja sama gitu. Oke, ayo gitu kan. Dengan senang hati saya very welcome. Tapi dari kerjasama ini kita dapat apa nih gitu. Kita udah bisa ngomong kayak gitu kan gitu. Jadi dari Hilo mereka memberikan full support untuk marketing kayak gitu. Misalkan endorse, kemudian selebgram, influencer, itu semuanya dari pihak Hilo yang menyediakan gitu. Enak ya, jadi hemat lah ya. Ya hemat banyak sekali ya. Hemat banyak sekali. Ya pokoknya kita kan memang harus ini ya, sama-sama gitulah saling ya kan. Oke, kita bantu untuk memasarkan, kan otomatis nih kalau udah kerja sama-sama Dawet Kemayu ya punya 270 mitra gitu kan. Ya udah otomatis pasarnya udah jelas nih gitu kan. Dan kalau jualan sama Dawet Kemayu kan satu mitra pasti belanjanya juga dalam bentuk partai besar gitu kan. Jadi ya udah. Saya penasaran ini, Mbak. Misal nih saya bukanya di Papua, sedangkan bahan dikirim dari Jogja. Ongkirnya kan mahal. Berarti harga jualnya di Papua ngikuti. Nah, jadi begini. Mohon maaf sekali, Dawet Kemayu untuk saat ini kita itu belum bisa melayani mitra luar Pulau Jawa. Oke lah, nggak apa-apa. Jawa. Yang Jawa. Ke Surabaya. Ya, Ke Surabaya kan ada ongkirnya. Nah, jadi gini, kita menentukan harga ecer terendah. Tapi untuk harga maksimal tertinggi, monggo disesuaikan dengan masing-masing mitra. Gitu. Itu solusi agar ongkirnya itu bisa tercover. Ongkir bisa tercover, kemudian tempat sewa juga bisa tercover, karena tempat sewa di Jogja dengan di Jakarta juga tentunya beda harganya, ya kan? Jadi biarkan saya membebaskanlah ke mitra. Untuk mereka bisa menentukan harga mana yang masuk kayak gitu. Jadi biar enak sama-sama jalan. Yang penting tidak boleh menjual dengan di bawah harga yang sudah kita tentukan. Jadi harganya harus seragam ya, Mbak? Iya, jadi harganya bukan seragam sih, tapi nggak boleh di bawah itu. Jadi harga terendah tuh 12.000. Ya kan, nggak boleh jualan di bawah itu. Tapi kalau mau di up sampai 17.000 monggo aja, nggak apa-apa. Selama target marketnya dia pas sesuai gitu kan, nggak apa-apa. Dan itu keuntungannya ya buat dia ya? Iya, keuntungan buat dia. 100% keuntungan untuk mitra. Yang penting bahan beli di sini. Iya, betul. Ada nggak mitra yang ya
Saya ya mungkin nakal, mungkin dia pengennya bahannya yang murah. Iya, betul. Ada nggak ya kayak gitu? Pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Cuman kembali lagi, saya selalu bilang bahwasannya ini produk Dawet Kemayu ini produk yang tidak dijual belikan bebas. Oke. Secara kualitas dan rasa bisa diadu deh gitu. Kamu mau nyari gula kemana aja, nggak akan nemu yang sama kayak Dawet Kemayu kayak gitu kan. Jadi monggo aja silahkan kalau misalkan mau pakai mau nakal ya silahkan. Kalau mau nakal nanti biarkan konsumen yang menilai. Nanti ujung-ujungnya juga balik lagi kok. Oh gitu. Iya, nanti ujungnya juga balik lagi kok. Pernah nggak dapat komplain gitu dari pelanggannya Mitra? Oh pernah. Ini kok rasanya beda ya dengan yang biasanya? Pernah gitu. Kok beda ya kayak gitu kan. Kemudian terus waktu dicek ke mitranya? Bukan. Jadi kita lihat dari warnanya aja tuh udah kelihatan beda gitu. Dari warna udah kelihatan beda. Kemudian kita cek kapan terakhir dia belanja bahan baku gitu kan. Wah ternyata ketahuan ya? Iya ketahuan gitu. Cuman ya alhamdulillah mitra ketika ditegur ya mereka minta maaf dan mau suportif gitu. Akhirnya beli lagi. Iya. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang tuh bisnis jangan cuman mikir ke nyari banyak-banyakan keuntungan kayak gitu kan. Karena lebih baik ya untungnya kita kan kalau namanya franchise ya, kita sudah ada SOP-nya ya kan. Kalau udah ada SOP itu pasti kita sebagai franchisor sudah kayak bikin sistem hitung-hitungannya itu pasti udah jelimet kayak gitu loh ya kan. Jadi ya keuntungannya sudah kita pikirkan lah kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau ngerubah resep hanya untuk mencari keuntungan yang lebih tinggi, wah itu kayaknya stupid things kayak gitu loh. Kalau kayak gitu nggak usah franchise aja kan, mendingan bikin produk sendiri aja gitu. Karena kalau franchise tuh kita udah nyiapin sistemnya semuanya. Gitu. Berarti bener ya Mbak ya, setelah pandemi ini di masa-masa sekarang, bisnis model franchise ini mulai naik lagi ya, betul ya? Betul banget. Nah, ada saran nggak buat teman-teman di luar sana yang yang kepikiran atau yang baru mau memulai model bisnis franchise, nasihatnya apa Mbak? Nasihatnya adalah ketika kita mau menjual franchise gitu ya, kita mau membuka bisnis kemitraan, satu yang kayak wajib banget dilakukan adalah tes produk, tes market gitu. Jangan sampai kita jualan barang yang kita sendiri belum tahu ini barang itu profitable ini produk itu profitable apa enggak. Ini produk enak apa enggak. Ini bisnis profitable apa enggak kayak gitu. Karena kan nanti kasihan ya jatuhnya ke mitra kalau misalkan kita asal buka kemitraan terus meraup keuntungan banyak di awal tapi habis itu bisnisnya mati gitu. Karena ternyata produknya belum valid, bisnisnya nggak profitable kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau buka bisnis model kemitraan atau franchise, yaitu harus valid dulu secara produk dan harus sudah teruji bahwasannya bisnis yang akan kita jual ini adalah profitable. Kalau itu udah kita dapat, baru deh kita mulai bikin SOP franchise-nya, disiapin dulu, baru ngomong dijual ya? Betul, baru ngomong dijual. Kayak gitu. Oke. Karena tadi malam itu saya ketemu dengan pelanggan yang Utapos. Dia sekarang juga sudah mulai sadar bahwa bisnis franchise lagi naik. Wah bener nih. Aku inget Mbak Intan, Mbak Nilam ya kan. Itulah kenapa kok ada UGF ya, ada seminar-seminar franchise gitu ya. Betul. Oh bener nih, tanda-tandanya udah kelihatan. Nah, beliau, iya Mas saya juga kepikiran mau di franchisein. Wah, boleh nih nanti mungkin dia mau belajar ke Mbak Intan, tak kasih kontaknya Mbak Intan. Siap, bukan minuman sih, dia makanan gitu. Siap, dengan senang hati saya mah. Kalau untuk sharing-sharing gitu tuh saya seneng gitu loh, karena saya ngerasain selama ini kayak belajar tuh sendiri gitu loh Mas. Belajar sendiri, otodidak, banyak gagal-gagalnya. Nggak pernah kayak ikut gitu. Seminar-seminar? Nah ya ikut seminar itu kan setelah kita bisnisnya, kayak setelah bisnisnya udah jalan, ya kan. Setelah bisnis jalan dapat duit baru mampu bayar workshop, dan sekali workshop itu kan 5, 7, 9 kayak gitulah gitu kan. Jadi dulu inget nggak ikut seminarnya siapa? Dulu kita itu ikut seminarnya Foodies, Mas Rex Marindo, kemudian Pak Armala untuk leadership dan juga organisasi.
Kemudian ikut juga GBC, Apa itu? Grounded Coaching di Malang. Oke. Di Malang kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh, Business Hack. Iya. Ya, Business Hack itu juga hampir semuanya diikutin kayak gitu. Nah, dari situ lumayan sangat kayak feedbacknya itu pengaruhnya luar biasa saat kita pandemi gitu. Jadi pesan juga sih buat teman-teman pelaku bisnis kayak gitu, jangan lupakan investasi dari leher ke atas. Karena itu nggak akan mati gitu kan. Ketika pandemi, bisnis saya yang sebelumnya ayam geprek itu 25 outlet totally close. Tapi alhamdulillah karena kita sudah belajar sebelumnya, ya kan, sudah belajar, sudah punya bekal ilmu, itu bisa kita pakai untuk menjawab masalah-masalah saat pandemi. Gitu. Jadi mungkin sekarang kita mungkin sekarang ngerasa nggak butuh gitu. Tapi suatu hari nanti kita pasti akan butuh ilmu itu gitu. Misal nih di luar sana ada orang yang tertarik untuk join jadi mitranya Dawet Kemayu. Caranya gimana? Duitnya yang harus disiapin berapa? Harus ngadepin siapa? Oke, siap. Jadi buat teman-teman semua, kalau mau bergabung menjadi mitra Dawet Kemayu, itu modalnya amat sangat terjangkau, ya, amat sangat terjangkau. Hanya dari 4,9 juta aja, itu sudah all in package, termasuk bahan baku awal, marketing, dan lain-lain. Teman-teman bisa buka Instagram dawetkemayu.official atau juga webnya www.dawetkemayu.com. Oke, 4,9. Ya. Itu dapat booth juga atau belum? Belum. Untuk yang 4,9 itu modelnya virtual kitchen. Jadi penjualan online dari rumah tanpa booth. Tapi sudah ada peralatan juga. Jadi sudah include peralatan dan juga bahan baku awal. Untuk yang memakai booth itu start from 9,9 juta, itu sudah dapat booth, peralatan lengkap, bahan baku awal, full support marketing, dan insya Allah BEP-nya cepat. Oke, nih nanya lagi. 4,9 itu berapa porsi, berapa cup? 4,9 itu dapatnya nanti 100 cup. Oke. Iya, untuk bahan baku awal tuh sama sih semuanya. Oke. Kalau yang 9,9 itu dapat berapa cup? Sama. Jadi bahan baku awal tuh semuanya sama. Oke, saya jualan nih, saya beli 4,9, terus habis bahannya, itu nanti ketika saya beli bahan yang kedua, apakah harganya beda ya? Iya, beli bahannya doang ya? Iya, beli bahan baku aja, tinggal order bahan baku aja. Oke, siap. Jadi cuma nyediain 2 paket kemitraan itu? Ada juga yang sekarang kita bikin model kontainer. Iya, model kontainer tuh 25 juta. Sudah ada belum di Jogja yang kontainer? Di Jogja sudah ada. Di Jalan Wates dekat UMY. Dekat kampus UMY itu dia modelnya kontainer juga. Kemudian di Gresik itu juga model kontainer. Di Kemang kita barusan open dan itu dia setiap hari rame dan sold out terus. Kemang Jakarta. Iya, Kemang Jakarta. Itu juga kontainer gitu. Artis-artis. Oh iya. Itu relasinya wah keren banget sih. Iya, mitra keren memang dari relasinya si mitra sendiri tuh udah keren gitu loh. Jadi dia sehari tuh bisa jual 150 cup kayak gitu. Sampai dia kewalahan untuk melayani pembeli yang walk-in. Oh, ada orang mau berangkat kerja? Bukan, gitu kan? Maksudnya yang langsung beli ke outlet gitu. Jadi yang order dia secara langsung tuh karena banyak gitu kan. Jadi malah yang mau beli di outlet ini tuh kayak kewalahan gitu loh. Karena kita ya alhamdulillah. Oke guys, buat kalian yang mau buka usaha Dawet Kemayu, langsung aja ke sini guys, ke Mbak Intan, ke Jogja. Konsultasi dulu boleh, gratis, nanti nanya-nanya, belajar langsung dari beliau. Ya, bismillah, lancar lah nanti. BEP-nya rata-rata? Ada yang 2 minggu. Buset. 2 minggu guys. Iya, dia ambil pakai juragan kan? Juragan tuh yang berapa? Juragan itu yang 9,9. Terus dia waktu saya visit, Mbak, aku kaget. Masa aku 2 minggu omsetku 20 juta. Terus ada lagi yang di Tangerang tuh ya, di Tangerang. Itu boleh tahu nggak jualan di mana sih yang 20 juta itu 2 minggu? Itu di Serang.
Oh, di Jakarta. Serang, Ya, di segitulah Serang, ya. di Serang Jawa Barat, Banten ah. gitu. Dan itu dia jualnya depan perumahan, bukan di tempat yang fancy, enggak. Dia cuma jualan pinggir jalan aja. Gerobak biasa. Iya, gerobak biasa. Terus kebetulan di situ kayak ada mini food court gitu di pinggir jalan, ada beberapa, jadi apa namanya, beberapa produk gitu ya di lah, situ. brand gitu Iya, ya. kayak cuma 5 brand kalau nggak salah di situ. Itu Dia dia buka di segitu. situ, laris. Laris. Terus yang di Tangerang itu dia bilang, Mbak, aku kaget, masa aku jualan dawet omsetku satu hari 3,5 juta. Wow. Itu kayak dia maksudnya yang mitra-mitranya sendiri yang kaget gitu, Iya, karena iya. kan kalau di proposal kita itu hanya 50 cup per hari sudah profit gitu. Jadi dia juga bilang gitu, padahal aku tuh waktu ambil franchise-nya ya aku mikir palingan ya sehari 50 cup itu udah lumayan keuntungannya kayak gitu. Lah ini tiba-tiba omsetku 3,5 juta, Mbak, 3,5 juta sehari. itu berapa cup, Mbak? Itu kira-kira kalau 3,5 berarti berapa ya? Per cupnya? Per cup kan, per cupnya kan harganya 15.000 ya. Berarti 200-an lah. 200-an cup. Cuman jualan dawet loh. Berarti market di sana ada ya? Market di sana ada. Iya, Tinggal marketnya. kita pinter-pinter aja ya. Tinggal kita aja nih, kita fokusnya untuk digital marketingnya aja, nanti yang targetingnya mungkin ya ke daerah-daerah yang tersebut. Tapi jangan salah juga gitu. Kita mitra di Tuban, Tuban itu kan juga kota kecil ya. Ternyata sehari bisa jual sampai 300 cup. Tuban. Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur. Betul. Kota kecil ya? Iya, kota kecil. Jualnya di depan kampus atau apa? Jalan juga kayak cuma di trotoar gitu. Kita tuh sampai yang, Mbak, coba dong difotoin booth kamu tuh, kamu jualannya tuh gimana gitu. Kita aja ya sampai yang, kamu tuh jualannya gimana kok bisa sampai segitu gitu kan penjualannya gitu. Terus difotoin. Ya udah cuman kayak gini aja, Mbak, aku jualan. Makasih Mbak Intan. Sama-sama sharing-sharingnya, Mas waktunya. Erik. Oke guys, cukup untuk video kali ini ya. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu lagi guys.